kesehatan dan obat-obatan, khususnya pampers bayi juga diperlukan. Kemudian mobilisasi dokter ortopedi karena telah ditemukan luka fraktur dan kemungkinan akan banyak ditemukan kasus yang sama untuk menambah tenaga medis yang sudah di lapangan. Kemudian kebutuhan mendesak lainnya adalah tempat penampungan sementara atau shelter, termasuk yang dipikirkan oleh BNPB adalah MCK. Kemudian alat berat untuk evakuasi debris yang ada di sana. Selain yang sudah ada, diperlukan tambahan alat-alat berat untuk menolong evakuasi bekas bangunan atau bangunan-bangunan yang runtuh untuk bisa disingkirkan dengan baik. Memang di dalam pelaksanaannya BNPB sudah berkoordinasi dengan BPBD yang ada di sekitar daerah bencana. Kami sudah menghubungi dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan kabupaten-kabupaten di sekitar PD Jaya, Biren, dan PD untuk bisa menggerakkan aparat dan peralatannya, termasuk logistik yang dimilikinya untuk mendukung penanggulangan bencana di Kabupaten PD Jaya, Biren, dan PD Provinsi Aceh. Sementara itu berkaitan dengan logistik dan peralatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Towo. Ya, saya tambahkan terkait dengan alat berat. Alat berat sudah didatangkan dari beberapa kabupaten terdekat, apalagi Pak Menteri PU-PERA berada di sana, sehingga alat-alat berat yang dari Kementerian PU-PERA di balai-balai besar yang ada di sekitar Aceh sudah digerakkan menuju ke Aceh untuk PD Jaya untuk memberikan bantuan di dalam dukungan operasi SAR. Dilaporkan ada beberapa tempat memang tidak bisa dijangkau oleh alat berat, sehingga dengan kondisi seperti itu penanganan ya kita lakukan secara manual. Basarnas, TNI, Polri, relawan yang ada di sana memiliki keahlian, apalagi kemarin kita kirimkan tim Urban SAR, tim Collapse Building yang punya keahlian pengalaman untuk mengambil korban dari tumbukan material-material dengan peralatan-peralatan yang tidak perlu alat berat. Kemudian kemarin juga Basarnas mengirimkan live detector. Jadi peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan scanning, melakukan scan di atas material puing-puing, sehingga kita bisa mendeteksi apakah korban yang ada di bawah permukaan tadi masih hidup atau tidak, berapa banyaknya. Jadi kita gunakan untuk operasi SAR. Beberapa tambahan juga, listrik sebagian besar di PD Jaya masih terputus, sehingga PLN berusaha untuk segera memulihkan kondisi listrik. Karena dengan tidak adanya listrik, tadi malam juga cukup menyulitkan di dalam melakukan operasi SAR karena tidak ada penerangan, sehingga terpaksa di beberapa tempat sore kita hentikan, kemudian kita lanjutkan pagi tadi. Tetapi di beberapa tempat yang ada penerangan, sampai pukul 22 malam, tim SAR masih mencari korban. Kebutuhan mendesak lainnya ada makanan penambah ya, kita MPASI, makanan pengganti ASI. Makanan pengganti ASI, kemudian juga perlu tambahan vitamin, air bersih, dan MCK. Jadi biasanya kalau pengungsi nanti lama di tempat pengungsian, kalau masalah sanitasi tidak kita perhatikan, nanti mulai muncul keluhan-keluhan seperti diare, gatal, dan lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Dari kantor Berita Perancis AFP, Pak. Yang pertama, apakah diperkirakan jumlah yang meninggal akan semakin meningkat? Masih berapa banyak yang diperkirakan hilang? Dan apa tantangan utama dalam mencari korban sekarang ini? Ada estimasi atau sudah ada assessment berapa persen infrastruktur yang rusak di PD Jaya dan dengan adanya tadi udah ada bangunan yang rusak dan fasilitas umum? Yang pertama, saya jawab kemungkinan jumlah bertambah masih, karena di beberapa titik diperkirakan masih ada korban yang tertimpa oleh bangunan.
Berapa banyaknya kami belum tahu. Berapa persen dibandingkan dengan area katakan Kabupaten Pidijaya yang rusak tadi masih dilakukan assessment. Inilah selama masa tanggap darurat ada beberapa pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat masa tanggap darurat. Salah satunya adalah kaji cepat. Kita turunkan tim ahli untuk melakukan pemetaan. BNPB bersama Lapan juga didukung dari PIG menurunkan tim drone. Jadi menurunkan tim drone untuk melakukan kaji cepat. Saat ini juga di Lapan masih dilakukan pengkajian dengan memanfaatkan satelit beresolusi tinggi. Kami sudah mengaktifasi ke UN Spider untuk mendapatkan satelit resolusi tinggi. Periode sebelum kejadian dan saat kejadian. Sehingga dengan resolusi tinggi tadi, di mana resolusi bisa 1 meter, artinya objek yang ada di permukaan bumi 1 meter bisa kami petakan. Saat ini masih di dalam pengerjaan, jadi BNPB selaku otoritas untuk melakukan aktivasi membutuhkan satelit beresolusi tinggi yang milik dunia selama dia melintasi wilayah Indonesia, kemudian akan diberikan kepada BNPB kemudian diproses di Lapan dan nanti akan disampaikan. Sehingga kita bisa mengetahui berapa besaran dari kerusakan yang ditimbulkan. Nah ini kita lakukan untuk bagian dari kaji cepat. Kira-kira kapan itu Pak ya akan bisa difinalisasi? Kalau petanya yang kondisi sebelum kejadian sudah jadi. Nanti saya kirimkan kalau memerlukan peta sebelum kejadian. Tapi peta yang setelah kejadian masih diproses. Kami mencari karena ada beberapa data satelit, citra satelit yang kondisinya tertutup oleh awan. Sehingga tidak bisa dianalisis. Jadi dalam hal ini Lapan masih terus-menerus untuk mendapatkan data citra satelit beresolusi tinggi, kemudian nanti akan kita sandingkan sebelum dan setelah, dan dibantu oleh tim lapangan dengan mengerahkan drone, maka kita bisa menghitung secara tepat berapa kerusakan dan bahkan kita taksir ke kerugian ekonominya. Ya, data yang saya sampaikan dengan total 102 orang meninggal tadi, data pada hari ini, pukul 066. Data hari ini pukul 8 Desember 2016, pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, setiap kami mendapat data, kami melakukan cross-check kepada BBWA. Ya, sehingga kami bisa mengetahui secara detail di sini. Memang ada beberapa permasalahan terkait dengan pendataan, sehingga dalam hal ini kita akan membahas bersama TNI, Polri, Basarnas, kemudian dari Kementerian Kesehatan, BPBD, BNPB, dan lainnya, untuk menyamakan data. Jadi terkait dengan data bencana, ini bukan masalah cepet-cepetan dampaknya, tetapi betul-betul mana yang valid. Dan tentu dalam hal ini sesuai dengan otoritas penanggulangan bencana itu adalah BNPB dan BPBD. Sehingga kita menggunakan data ini dan kita setiap menerima langsung kami konfirmasi. Tadi saya sampaikan dari 102 yang sudah teridentifikasi adalah 85. Kemudian mitigasi. Saya sampaikan mitigasi. Kejadian gempa di Pidijaya ini makin mengingatkan kita arti pentingnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kita menghadapi gempa bumi. Ada 148 juta jiwa, sebentar, pastinya. ...148,4 juta jiwa atau 62,4% dari penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan gempa bumi dengan rawan dari sedang sampai tinggi. Mereka terpapar dari ancaman gempa yang bisa terjadi kapan saja. Kita tidak bisa memprediksi gempa, tetapi petanya
di mana daerah-daerah tersebut sudah kita petakan. Tapi kita tidak bisa memprediksikan kapan terjadi. Kedalamannya berapa, magnitudenya seperti apa, kita tidak bisa kendali. Dan bisa terjadi kapan saja. Nah, 148,4 juta jiwa tadi terpapar, mereka tinggal dari ancaman dengan mitigasi, baik mitigasi struktural dan non-struktural yang masih sangat minim. Ada yang masyarakat tidak tahu kalau daerahnya adalah daerah rawan gempa. Ada yang tidak tahu bagaimana untuk mengantisipasi. Dan sebagian besar rumah-rumah yang ada memang belum dibangun dengan konstruksi tahan gempa, khususnya rumah-rumah yang ada di daerah-daerah kota padat dan daerah-daerah yang pedesaan. Sehingga ketika terjadi guncangan, ya biasanya kerugian banyak. Jadi tipikal gempa yang terjadi di Pidijaya ini hampir mirip dengan gempa yang ada di Yogyakarta. 27 Mei 2006 terjadi gempa 6,4 skala Richter. Terjadi juga sumbernya di daratan, kedalamannya sama, 15 km. Dan gerakannya hampir sama, yaitu sesar mendatar. Cuma bedanya, di Yogyakarta gempanya selama 57 detik, korban 5.760-an. Sedangkan di Pidijaya kemarin, gempa dirasakan sekitar 15 detik. Guncangan sama, materialnya hampir sama, adalah tanah-tanah aluvium, yang tanah gembur, yang ketika terjadi goncangan, maka hentakan yang ditimbulkan oleh batuan tadi keras, sehingga bangunan kalau tidak kuat menahan tadi roboh. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan mengapa korban meninggal banyak, kerusakan banyak, karena tadi bangunan banyak berdiri di daerah-daerah dataran aluvial yang konstruksinya tidak dibangun sesuai dengan potensi gempanya. Dan ini banyak terjadi di kota-kota di Indonesia. Banyak kota-kota di Indonesia yang berkembang di daerah dataran aluvial yang kondisi batuannya lunak, batuannya gembur. Sehingga ketika terjadi gempa, maka ada proses liquefaction. Jadi kayak penggemburan. Otomatis kalau tidak tahan gempa, maka ya akan menimbulkan korban. Ingat, korban meninggal, korban luka bukan disebabkan gempanya, tetapi karena bangunannya. Laporan dari BMKG, gempa susulan sejak tanggal 7 pukul 5.03 kemarin sampai dengan saat ini terdapat 36 kali gempa susulan dengan intensitas magnitud yang lebih kecil. Dan kita melihat trennya semakin menurun, artinya mulai terjadi keseimbangan. Tadi malam pukul 23, terjadi juga gempa 5 skala Richter di Aceh Besar. Di daratan juga, guncangannya cukup keras dirasakan, sehingga masyarakat tadi malam di Pidijaya juga berhamburan keluar. Nah, ini masalah mitigasi perlu menjadi perhatian kita bersama. Penataan ruang berbasiskan pada peta rawan gempa bumi hendaknya ditingkatkan, hendaknya diimplementasikan. Demikian juga perizinan-perizinan dan pembangunan yang lainnya.